Sebenarnya ini seperti negara kecil. Karena strukturnya itu ada pemerintahan adat dan ada juga ada pemerintahan adat yang seperti mengelola tentang istilahnya kita eksekutif, yudikatif dan eksekutif. Nah kalau eksekutif ini beliau-beliau ini, yudikatif kita. Nah jadi posisi kita di masjid itu bisa kelihatan. Kalau pada saat sholat Jumat atau sholat hari besar Idul Fitri, Idul Adha, berarti sebelah kanan itu saya punya staf adat, tapi dia lebih condong ke pemerintah, dan sebelah kiri itu ANSI, beliau-beliau ini seperti DPR lah mereka ini. Jadi mereka juga penentu kebijakan yang ada di negeri ini. Untuk yang menjadi imam, khatib dan marbut juga itu penentuan ada di suku adat ini. Ya, pemerintah harus melihat mereka punya hal ihwal. Misalnya mungkin masuk bulan puasa ini kita harus paling tidak apa yang kita mau siapkan buat mereka lah. Mungkin untuk salawat, mungkin untuk hari pertama kedua lah istilahnya gitu. Jadi kita satu kesatuan. Jadi masjid ini awalnya dia berada di gunung. Makanya orang Maluku dibilang Alifuru itu karena rata-rata itu kita awalnya berasal dari gunung. Orang Alifuru itu kan orang gunung tuh. Jadi dulu itu kan masih animisme, masih dengan baju yang seadanya. Ya, jadi di sekitar tahun 1414 itu cerita leluhur dari turun-temurun itu dibangun 1414. Jadi kalau dihitung secara perhitungan Masehi sudah 6 abad lebih. Ketika bangsa Eropa hadir di Maluku karena rempah-rempah, jadi diperkirakan dan menurut sejarah itu 1500 itu Portugis sudah masuk sampai ke Maluku. Nah ketika waktu itu Portugis awal masuk ke Maluku, itu ANSI masih kontribusi untuk rempah-rempah. Jadi belum untuk menguasai wilayah yang ada di Maluku. Nanti setelah datang Belanda 1600 baru terjadi peperangan dengan penduduk asli. Lalu Belanda menguasai Pulau Ambon dan sekitarnya. Barulah masyarakat disuruh untuk berada di pesisir yang negeri-negeri sekarang itu biar mudah dipantau. Nah, dalam cerita turun-temurun itu masyarakatnya duluan. Nanti ketika satu pagi bangun, keberadaan masjid ini sudah ada di tempat ini dengan kelengkapan yang sudah berada di dalam sampai sekarang ini. Jadi ditanya, kok bisa datang semalam ya? Wallahu alam, kuasa Allah. Dan mau ditanya kenapa berada di sini, itu juga menjadi rahasia Allah Ta'ala, karena ya yang kita tahu selama ini ya, inilah satu hal yang boleh dibilang berkah untuk negeri. Ya. Jadi sakralan dan masjid ini ya karena itu kita tidak bisa merubah apa yang ada di masjid. Boleh kita dengan adanya lampu berarti instalasi listrik harus ada dalam masjid, tapi untuk merubah yang di dalam-dalam kita tidak bisa. Itu juga sebagai bukti. Pokoknya artinya masjid di bawah pohon mangga berabu. Ya mangga berabunya di sana itu. Contohnya. Jadi masjidnya di gunung, di bawah pohon mangga berabu. Ya. Jadi dinamakan Wapaui. Ya. Wapaui itu bahasa tanah, bahasa kampung. Wapa itu itu pohon mangga hutan itu. Iya. Ue itu di bawah pohon mangga. Artinya ada ya yang lapuk ya sudah diganti macam seperti yang sudah diganti. Tapi panjangnya sudah tidak lebar panjangnya itu sudah. Ya.
Jadi dikatakan masih asli, alhamdulillah masih asli. Karena kita tidak bisa merubah. Makanya peradaban itu masih ada dalam lingkup hukum adat di sini. Nah ini jadi kita tidak berani untuk merubah apa yang ada di sampai sekarang ini. Mungkin menyangkut sama dasar, kan awal ini kerikil nih. Ini kan permintaan dari sesepuh juga terhadap tetua adat untuk boleh nggak kita dasar. Alhamdulillah suku diiakan lalu dibuat dasar. Awalnya kerikil. Makanya di yang tengah itu masih ada kerikil. Di tempat ajan. Sudah difoto belum? Jadi, nah itu juga satu hal istimewa. Tempat ajan ya, sendiri. Itu kan kalau anak cucu negeri mau keluar, mau sekolah di luar atau berkelana, itu pasti minta izin. Nah, sama orang tua mampir minta di sesepuh kalau boleh dijadikan pegangan lah. Jadi misalnya batu dibuat pegangan, buat salah satu sisi positifnya untuk mengingat dirinya bahwa dia ini berasal dari negeri gitu itu. Nah, ini tiang 12 ini yang diganti tahun 90. Ini yang tiang 12 yang di bawah. Yang belum tergantikan itu tiang 4, terus yang ke atas. Yang ke atas ya. Itu belum tergantikan. Jadi karena induk konstruksi bangunan ini semuanya ada di tiang 4. Ya, terus mimbar, beduk masih asli. Jadi konstruksinya ini memang konstruksi orang Ambon bilang kancing ya, istilahnya. Kalau di ilmu bangunan dibilang knockdown, biar mudah dipasang dan mudah dibongkar. Tapi kan semua ini ada hikmah, ada maknanya itu. Jadi ada kenapa tidak pakai paku dan pasok, ya semua ada makna. Dan ketika dibawa ke Festival Istiqlal itu yang membuat cendekiawan Muslim ini mulai bermukulan itu salah satunya tongkat masjid itu, karena itu asli dari Persia, pindah dari Hadratul Maut. Jadi itu mungkin dibawa oleh salah satu ulama yang sampai ke Maluku. Nah, ada telepon itu nanti di sebelah Kakiang. Nah, tadi akan nanti ada waktu kalau bisa. Jadi kita di sini punya keunikan. Jadi timbangan kan kelihatan tidak ada hal-hal yang luar biasa. Cuman kalau kita melihat secara detail itu di batang dari tiang timbangan itu kan diukir sekuncup bunga melati. Yang maknanya itu ya bunga melati adalah bunga yang suci, keadilan mungkin. Jadi sekarang kan negara pakai bunga melati sebagai lambang kehakiman. Jadi pandangan orang tua-tua dulu itu kita harus akui bahwa makna mereka membuat segala sesuatu itu pasti ada hikmah di balik sini. Kalender itu juga kan kita penentuan 1 Syawal ini ya. Kita lewat situ. Itu kalender tua. Nanti kalender tua. Jadi nanti Pak Imam berembuk ke rumah tua lalu dilihat, dibuka lagi perjalanan waktu. Nah di sini yang mungkin ini sering ya itu Idul Adha. Ya, karena kita di sini Idul Adha ini kan setiap tahun nih. Nah itu kita punya korban kambing itu. Mulainya itu dari rumah raja dulu. Nah itu korbannya itu dibersihin dulu, terus dipakai kain kafan, dibungkus, terus pakai bedak, pokoknya ya ibarat disalini ya, ibarat kifayat manusia
seperti itu. Terus setelah itu baru kita arak diiringi dengan hadrat, nanti sampai di masjid jami di samping rumah, Besar. nanti baru ditawaf 7 kali, baru disembelih. Nah, nanti kambing berikutnya itu dari rumah tua Suanu Kuali, nah nanti baru diarak sampai ke masjid ini. Nah, jadi ritualnya itu unik karena campuran Islam kental di situ. Karena korbannya kita tawaf 7 kali dulu, baru kita korbannya. Dan korbannya itu kita harus kasih mandi, kasih kain kafan, diwangi-wangi, kasih bunga-bunga yang bau enak. Jadi mungkin fungsi dan maknanya ya kita mengingat kembali tentang peristiwa Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim itu. Jadi kalau untuk renovasi ya jam besar mungkin tergantung waktu dan kondisi masjid. Tapi kalau para petugas ya menjelang puasa ya kita bersih-bersih, ganti cat warna apa yang itu dia. Jadi itulah tugas kita. Sedang beliau-beliau ini punya tugas untuk melihat kalau kondisi masjid memang sudah harusnya kita persiapkan. Misalnya atap, walaupun tidak menyentuh atap pemali, tapi itu berarti setiap masyarakat negeri harus punya donasi, istilahnya bagian. Jadi setiap kakak itu biasa kita minta 5 buah lembar atap dari setiap kakak yang ada di negeri. Itu mereka punya kewajiban. Nah nanti sisanya nanti kita pemerintah punya tugas untuk. Tapi maksud dan tujuannya agar mereka merasa juga dan punya tanggung jawab bersama. Karena ini punya kita semua nih. Nah nanti setelah itu kapan pelaksanaannya itu ditentukan oleh beliau-beliau, hari apa. Biasanya kan pagi. Nah itu pun atap pertama pun harus tukang 12 yang harus. Nah karena ini Bapak Raja sudah ada di adat, berarti Bapak Raja juga harus naik untuk buka atap pertama. Jadi naik ke atas itu 12 orang itu. Jadi buka bersama-sama, nanti setelah itu baru turun, baru masyarakat mulai bongkar secara keseluruhan tanpa menyentuh atap pemali itu. Jadi kalau atap ini nggak menentu juga, karena kalau dulu cuaca masih normal itu bisa bertahan sampai 10 sampai 12 sampai 15 tahun baru bisa diganti atap. Tapi sekarang ini karena cuaca tidak seperti dulu, jadi ini kita nggak memohon, tapi mudah-mudahan bertahan lah. Karena cuaca juga mempengaruhi. Nah, kalau untuk acara lain selain misalnya renovasi kayu ini ya tergantung kondisi. Makanya kayu ini yang 12 ini dari sejak masjid 14 baru diganti tahun 90. Ya lama sekali. Nah waktu itu paman saya yang menjadi komandan para raja waktu itu saya. Jadi kesepakatan sesepuh ya oke, ya dipersiapkan. Nah ini aja kalau seperti yang di atas, atap yang di atas itu disebut di sini atap pamali. Ya, atap nama puput. Itu paling ujung di posisinya itu. atap paling bawah tuh. Karena itu kan dilapisi berapa lapis tuh. Nah ini kalau dulu itu 50 tahun kemudian baru bisa diganti. Karena dia paling bawah. Karena itu harus dijahit juga. Kan itu tidak dirancang begitu-begitu aja. Karena harus dengan ukiran nyaman segitiga itu. Jadi ada maknanya ya. Jadi
Jadi kalau sampai menyentuh hal-hal itu tuh adat besar. Adat besar. Besar ya. Ya. Kalau apapun itu adat besar. Jadi mulai dengan apa kita doa di masjid, terus persiapan dari masyarakat juga, bahan-bahannya itu. Ini kan atap kan tinggal kan atap ini kan daun sagu. Ya. Terus yang gemut ini kan daun pohon apa? Pohon aren punya. Aren. Ini serabut Punya aren. serabutnya. Nah, terus rotan masih ada di gunung. Cuman harus dipersiapkan Persiapan anggaran dulu. untuk yang ambil rotan itu ahli-ahli ambil rotan kan harus ada tuh. Kalau kita masyarakat biasa ya karena pasti saya mampu. Karena kan berduri semua tuh. Iya. Jadi kita minta bantu saudara Buton yang cari bambu, terus kayu-kayu yang harus dipersiapkan juga. Nah, makanya agak lama itu karena menyangkut dengan adat itu jadi harus ke kakeang lagi, kita harus siap. Dan ketika masjid ini dibuka atapnya, berarti setiap malam itu harus ada jawi. Zikir. Ya, zikir. Zikir. Itu ibu-ibu semuanya harus ada di masjid. Jadi selain zikir ada nyanyian tanah juga di situ namanya jawi. Jawi. Jadi Jawi itu Jawi. di situ bisa terlihat ada di situ cerita kisah Nabi tentang Quran, terus ada bahasa negeri. Jadi itu salah satu bukti bahwa Islam masuk itu diterima. Alhamdulillah kemarin tahun 90 masih dari gunung. Masih ada ya. Dan itu disayangkan waktu itu tidak ada yang dokumentasi karena secara frontal ini negeri punya kerja. Jadi tidak ada yang kayak buat dokumentasi karena itu yang ditugaskan itu langsung di gunung terus dibuat berapa ukurannya itu sudah langsung di atas. Jadi kalau sudah siap masyarakat naik ke atas angkat. Pikul. Jadi tidak boleh disarut. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Jadi kalau siapa yang rombongan yang dapat kayu yang gede-gede ya risiko harus. Kan ada banyak ukuran nih. Iya. Nah ini makanya yang contoh ukuran segini gini utuh ini kalau panjang 4 meter berarti mesti banyak orang. Kalau ini kayak Mintanggor. Mintanggor. Ya. Jadi Mintanggor ini ada dua macam. Ini Mintanggor hutan. Kalau Mintanggor yang di pantai itu yang biasa di pesisir-pesisir pantai. Kalau ini kan Mintanggor hutan, cuman cari pohonnya sekarang sudah susah. Kalau yang ini kayu besi. Kayu merah. Besi merah. Karena dulu kan kayu-kayu masih Banyak. Ya. Seperti yang beduk juga itu kan kayu utuh tuh. Iya. 4 sampai ya. Itu dia. Kalau soal dinding pernah kemarin dari cagar budaya balai minta mau renovasi, tapi ini kan dinding ini kan materialnya ini kapur yang asli. Karena kita coba tempel dengan semen tidak konek ya. Enggak bertahan lama. Iya, Ya. tidak menyatu. Jadi mereka minta ini mau ini tapi ya kalau ada kapur ya boleh lah. Nah, kapur juga sekarang kan agak rumit tempat produksinya. Karena dulu kapur itu orang tua pakai bakar. Itu batu karang di laut baru diambil baru dibakar. Baru dikumpulin karena jadi ganti semen. Ya. Tapi sekarang sudah Ada semen. tidak ada lagi tempat bakar-bakar itu. Ini kan keinginan dari saya pribadi melihat situasi yang ada. Kadang-kadang tamu yang datang ini kan sering pingin mencari tahu, dengar cerita masjid. Tapi kadang-kadang kita mau menerangkan ada yang masih sholat. Nah ini satu hal yang kadang-kadang kita harus bisa melihat situasi juga. Terus kadang non muslim, tapi dari pusat juga kan kita ndak bisa, kan sudah jadi budaya nih. Jadi,
Nah, ini pinginnya ada tempat kecil, misalnya untuk boleh dibilang rumah budaya lah. Kalau museum itu kan terlalu besar tuh, tapi di situ lah tempat nanti mau itu tempat-tempat itu ditempatkan di situ supaya orang masuk sholat ansih untuk sholat. Jadi kalau orang mau ceritanya masjid ini ada di tempatnya. Cuma ini kan terkait dengan area nih. Area. Nah, karena kita sudah dikelilingi oleh rumah-rumah warga. Terus untuk menyangkut ini kan harus dengan dinas terkait. Karena ini juga sudah masuk ke dalam situs sejarah yang jadi ikon juga untuk orang Maluku. Ya, harus ada kerjasama dengan dinas terkait.